Kembali lagi di Tribun Lampung Podcast, masih bareng gua Iksan. Gue Kiki. Gue Ellen. Dan kali ini sebelum gua mau masuk ke ini tadi kita benerin jadi agak aneh ya, habis ngetek dulu. Jadi gua tadi terakhir kali ini di ngechat seminggu lalu gua ngirim bunga. Wih. Bunga Sosis tanaman banget. ya? Tanaman. Terus apa sih itu janda bolong ya? Iya, jadi bolong. Terus gua nge-share ke dia kan tanpa tulisan caption atau apa. Dia ngomong bagusan punya gua, Bang. Ya, Padahal lu tau nggak itu harga yang gua kirim? 15 juta. ya. Berarti dia punya lebih dari itu kayaknya ya. Enggak, lo apa gitu? Apa Yang kalau melatar kenapa belakangi gitu lo yang ya? melatar belakangin lo ngirim itu ke gua? Mau ngeceng-cengin lu. Lo punya sekarang, lo mau pamer kan ke gua? Lo Nggak, lebih bukan kaya punya dari orang, gua gitu. Punya orang makanya gua ini. Kirain Itu gua emang mahal ya? punya gua dihadiahin bang, gua nggak tahu harganya berapa. Terima kasih kepada yang menghadiahi. Dah. Lu jual aja lagi. Jangan bang, gue nggak biasa menjual pemberian orang. Tapi tapi- kalau bisa 30 juta ya nggak apa-apa sih. Tapi kan pandemi gini kan sekarang selagi hitsnya selain tanaman ada ya ini di depan kita ini ya. Lo termasuk ikut demam cupang gitu ya bang? Ada. Oh nggak, Gue tuh sebenarnya nggak pertama salah. kali beli cupang itu gara-gara anak gua. Jadi ceritanya anak gua tuh pertama kali tuh melihara ini marmut. Bukan marmut, sorry, apa sih? Hamster. Pertama kali tuh melihara hamster. Nah, gua taruh kandang, gua kasih kandang, gua taruh tempat makan. Ternyata gua baru tahu hamster tuh minum juga, harus ada tempat minum. Gua baru tahu. Lo baru tahu? Enggak sih. Ya Allah gimana sih? Iya, gua baru tahu. Ternyata harus ada tempat minum gitu. Nah, Aneh banget, gue baru tahu kalau ujung-ujungnya hamster ada. sama anak gua nggak ada tempat minum, mati hamsternya, jebeng Ya ampun. gitu kayak panasan. Dehidrasi kayaknya dia. Kayaknya ya. dehidrasi. Aneh banget. Nangis anak gua kejar-kejar gitu, nggak mau. Kata gua makannya dikasih minum. Sampai-sampai akhirnya yaudah kalau gitu nggak mau pelihara hamster lagi, mau pelihara ikan aja biar dia nggak minum katanya. Iya dia minum juga dong. Iya, biar dia nggak minum. Filosofis sekali ya lo tuh miara cupang ini. Makanya, yaudah kita pelihara ikan aja. Gue beliin lah cupang. Nah semenjak itu baru gue kegilaan sama cupang. Gitu. Jadi cuan malah ya sekarang ya lo. Iya, sekarang kan selain tanaman cupang ya. Nah ini di sebelah kita nih bintang tamu kita udah ada suhu. Percupangan ya. Enggak lah, pemula masih. Suhu percupangan. Di dalam Masih pemula. di dalam dunia cupang itu kalau disebutnya suhu master Ya kan? gitu. Ini Master percupangan. ini kebetulan suhuan. Suhu lo. Halo bang. Halo. Silakan bang, siapa bang? Gitu, bang. Halo, gue Ferrari. Kebetulan lagi sibuk coba-coba ternak cupang. Coba-coba tapi kayak yang Nah, ya. ikannya begini. Bagus Ini bagus bisa ya, dilihat guys. nih. Nih bisa dibuka nih, kita buka aja biar makin kelihatan ikannya. Buka aja. Biar makin kelihatan. Ini kenapa sih bang dikasih Harus kuning-kuning begini? sekat gini. Dia kan ikan teritorial. Dia tuh ngejaga daerah wilayah dia. Nah, seperti kita lihat ini namanya kalau anak-anak cupang ngomong istilahnya ngedok. Ngedok itu dia mekarin sirip-siripnya bahwa ini daerah gua nih. Oh, kayak yang menunjukkan kehebatannya. Betul. Gitu ya. Karena Punya nenek moyangnya ini adalah ikan adu. Oh, Nenek moyangnya ini ikan keren laga. banget ya, hitam Kalau ya? kata Ipin Upin. Gue tahu ini ikan lagu-lagu. astaga, ikan lagu-lagu. Iya. Ini nih jadi. Ini yang bikin lo. Iya. Iya. Tapi ya yang gue bingungin itu kan Apa? kalau misalkan kita ngomongin cupang gitu, biasanya kan kecil-kecil kan. Iya. Tapi kalau ini tuh kayak gede-gede banget gitu loh Om. Iya. Jadi memang saya di farm saya, nyebutnya farm, padahal cuma sepetak ya. Perusahaan saya. Perusahaan sih. Cuman 200 meter lebih. 80% saat ini kita memang ngembangin khusus di ikan cupang giant. Oh, Jadi kalau boleh info sedikit, kalau ada cupang itu bisa terbagi jadi 3. Yang pertama, kalau dia kategori kategori ukuran badan itu ada 2. Cupang plakat yang kecil, yang kayak cupang adu, besarnya sama. Oh iya.
Yang kedua cupang giant yang seperti yang di depan kita ini. Yang gede-gede ini ya. Di mana size-nya itu minimal harus BO. BO itu nyebutnya body only atau badannya aja, dari pangkal mulut sampai pangkal ekor, belum sirip ya, itu 5,2. Baru tuh bisa disebut ikan giant. Nah, kemudian itu dari bentuk dari besarnya, ukuran badannya. Kemudian dari sirip. Dari sirip yang saya tahu itu paling tidak ada 12 jenis. Kalau yang begini dia jenisnya plakat. Jadi lingkar ekornya seperti cupang adu juga tuh. Nah, ini jenisnya jenis-jenis yang biasa lah. Nah, kemudian ada lagi siripnya ini double tail. Giant double tail. Nah, sebelah ini yang ininya ekornya sirip belakangnya megar banget nih. Kalau bahasa anak-anak ini half moon. Jembrong nih. Jembrong. Oh ya, benar jembrong. Jembrong. Apa tuh Bang Jembrong? Apa itu? Jembrong kalau bahasa percupangannya half moon. Half moon itu half moon, setengah bulan. Jadi setengah bulan itu. Setengah bulan itu 2 minggu ya. Setengah bulan. Mupeng banget gini ya kita Len ya. Iya. Tapi gue takut Tapi ini emang sih. cupang gede-gede banget ya. Gue di rumah ada sih cupang gede. Berkumpul, temen dia berkumpul. Gede. Dimakan. Oh lele dong. Itu lele. Bodo amat. Ini bakal bisa segede lele nggak? Saat ini yang gua punya ini sih kalau female ya 7 Wow, 7 cm itu cuman badannya aja, belum ekor. bayangin. 7 cm. 7 Wow. cm. Udah mirip lele ya. 7 cm. Lele yang kecil, lele yang kecil. Dan giant ini dia semakin besar semakin mahal. Berarti gue mahal dong. Ya kalau lu cupang sih. Iya. Tanya aja Kalau lu mas cupang sama sih. istrinya, tanya langsung. Jangan kita. Salah tafsir nanti. Tapi untuk bisa dia sampai gede gitu butuh waktu berapa lama sih Om? Yang paling utama menentukan adalah genetik indukan. Itu dulu. Kemudian treatment rawatan. Treatment rawatan tuh termasuk dari ganti air, kasih makan, kemudian ada treatment tertentu misalnya dijemur, ada dikasih campuran tertentu, ada biasanya masing-masing peternak tuh ada treatment masing-masing. Nah, salah satu kesuksesan, ini bagi-bagi tips. Salah satu kesuksesan cupang itu jadi bagus dan punya nilai jual tinggi adalah treatment cara meracik makanan. Oh. Ada racikannya sendiri berarti ya? Ada sendiri. Itu jadi Kirain tinggal ngasih pelet. jadi pinter-pinter karena misalkan cacing sutra nih, karena kalau kan ada makan tuh cacing sutra. Cacing sutra tuh tahu nggak yang cacing tapi yang kayak rambut gitu. Cacing rambut. Kemudian ada cacing darah. Cacing darah itu sebenarnya larva lalat buah. Dia kayak di dalam air dia kayak cacing warna merah. Nah, kemudian jentik nyamuk. Kemudian lagi kutu air, bukan penyakit ya. Sorry kalau disebut penyakitnya. Ya, ada. Bisa untuk itu digogol gitu sih kayak ya, terapi ikan gitu kan. Dapat nanti ikan. Nah, kebanyakan buat kawan-kawan yang baru main cupang biasanya yang ini kasih makan ini, yang penting sekedar hidup. Tapi sebenarnya semua ada kegunaannya masing-masing peruntukannya. Kayak cacing sutra. Cacing sutra itu baik untuk manjangin badan. Tapi kurang baik untuk bentuk sirip. Kalau bentuk sirip itu kita kasih makan jentik nyamuk. Kenapa? Jentik nyamuk itu dipercaya nguatin tulangan. Jadi tulangan tuh yang dimaksud tulangan adalah jadi ketika sirip itu, Ya, di sirip itu, ketika dia ngedok ya. itu, nah itu kayak ada tulang-tulang kerasnya. Itu ya, nah, itu nguatin itu. Nah itu bikin. Kemudian cacing darah itu untuk nebelin daging. Jadi ada yang gede, tapi dia cungkring. Nah kasih makannya cacing darah. Terus cacing darah itu juga ngebantu untuk ngeluarin warna cupang. Kutir atau kutu air tadi, dia peruntukannya biasanya untuk dari anakan cupang umur sekitar 4 hari sampai 2,5 bulan sampai 3 bulan. Untuk giant kita nggak boleh banyak-banyak karena dia ini kan besar sekali, kutir itu kecil. Ini masuk ke dalam sirip ini loh, ke
ke dalam siripnya. Itu bisa nyebabin infeksi. Ketika ngedok nggak kebuka. Ini kan dia ngebuka tuh. Dia ngebuka. Nah, itu ngurangin nilai. Mau dia dijual, ngurangin harga, mau ikut kontes, ngurangin Nilai. Oh, gitu. Kayaknya sih Kira. lo orang berdua nih Nah, iya. cepet tinggi. Ancu. Oh iya. Gue bagus itu tulangan nih, bener-bener. Ntar dibantuin untuk bisa dicariin tulang. Bagus buat tulangan. Buat tulang tuh bagus. Bang, jadi ini tuh makanannya bukan ini ya, bukan pelet ya berarti? Oh iya, sorry. Jadi bisa tuh. itu saya bilang tadi ada racikan. Racikan salah satunya juga pelet. Pelet itu biasanya harga berkorelasi dengan apa namanya hasil. Kualitasnya gitu ya. Betul, harga tuh nggak pernah bohong. Kalau sih saya alhamdulillah ini di tempat kami pakai pelet yang memang impor dari Thailand dan Belgia. Pelet Cupang makannya impor. Mie cupang ya. Wah, kurang. Kita aja makan ada ini pelet Lebih khusus. instan loh. Iya. Lebih mahal dari kita nih. Ya karena sebenarnya memang saya dasar pertama main cupang itu karena hobi. Dari awal nikah belum punya anak sampai sekarang anaknya sudah ada 3, emang hobi miara hewan. Nah, tapi emang makanya saya bilang satu lagi saya berpesan semua yang datang dari hati, insya Allah hasilnya nyampe ke hati juga. Kadang-kadang orang, wah ini lagi hit, lagi booming, miara, dia ngitung nih omset, ngitung nih pendapatan. Satu, kalau buat saya pribadi nih berbagi, kita rezeki itu dari Tuhan. Kita jangan ngedorong Tuhan. Yang penting lu rawat aja ikan lu sehat semua. Insya Allah Tuhan kasih rezeki. Karena banyak kejadian di ikan sampai juta-jutaan nih beli indukan. Dia udah berkalkulasi nih. Kalau ini punya anak 100, 200, 300, dijual satunya aja 500, berarti gue ada keuntungan 10 juta. Ya alhamdulillah ikannya kena penyakit mati satu kolam. Itu kayaknya nyeritain cerita Bang Isan ya? Oh bukan ya? Oh bukan. Iya. Gua di rumah Apa gua kasih tuh? makan kangkung. Udah mirip Twitchy gue ya? Tiap sore gue ikat, gue ajak jalan-jalan. Kan? Beda ini. Cupang gua nggak takut lawan cupang ini. Oh iya. Cupang gua kan crossingan sama bulldog. Astaga. Iya bang, siap. Emang kacau banget nih. Gue kasihan sama cupang-cupang Tapi lo. kan tadi udah bilang ada jenis plakat ataupun jenis giant. Iya. Sekarang kok ini bisa berwarna-warni, ini gimana nih? Nyempung di cat apa gimana nih? Iya sih. Terus Jelasin, kayak terus ada namanya? apa aja gitu. Misalnya contoh ini apa disebut ini Iya. apa gitu. Iya. Kenapa coraknya beda-beda gitu kan? Jadi balik lagi kalau historinya dulu nenek moyang ikan cupang hias ini ya cupang adu. Nenek moyang. Iya nenek moyangnya. Kalau yang apa namanya yang bukan giant yang badannya kecil itu plakat. Dalam bahasa Thailand itu petarung. Makanya disebut ikan cupang plakat. Nah, kemudian ini awalnya itu cuman kayak ikan koi. Ikan koi jadi cuma satu warna tapi cuman matol. Seiring perkembangannya zaman, waktu peternak-peternak yang sudah kawakan ini mengcrossing, crossing, nah keluar macam-macam varian ini. Kita harus bangga Indonesia ini salah satu yang menjadi kiblat untuk percupangan di dunia. Iya, ada beberapa Gitu ya om ya dia. beberapa jenis cupang memang satu rontel yang serit itu loh, yang serit. Itu diciptain sama peternak dari Selipi, Jakarta. Iya, Selipi di Jakarta. Kemudian FCCP juga. Ada jenis FCCP itu. Itu diambil sumbernya dari anak-anak Medan. Avatar tuh dia hitam, kemudian aku nggak bawa sih ya. Avatar total-totalnya biru. Kayaknya ada contoh-contohnya deh. Ya mungkin nanti mungkin di. Yang ini. Nah, bisa dilihat tuh. Nah, itu ada jenisnya ya. Kalau di situ Wow, ada yang ada dua alien. kategori, jenis sirip dan jenis warna. Kalau avatar itu dia termasuk varian baru. Dia ada spesifikasinya. Ya. Tapi basically itulah. Jadi ada kategori jenis siripnya kayak rose tail, ada crown tail, ada vellow tail. Habis selesai
sekali mandi bisa lah itu ya, Om ya. Bisa. Kalau untuk Sisir ya. nyari kutu juga bisa. Bisa ya. Di bawahnya itu ada jenis itu juga tuh, jenis warna. Ada varian warnanya ini masuk kategori apa? Tunemokoi, platinum, samurai. Wah, banyak sekali ya. Pusing saya juga ngelihatnya. Iya. Nah, ini juga cupang ini ada organisasi internasionalnya. Wow. Di Lampung tuh punya 2 juri bersertifikat internasional. Wow. Dia ke seluruh dunia, insya Allah dia diakui. Karena nggak gampang untuk jadi juri. Namanya International Beta Federation. Oke. Tadi kalau ngomongin soal ini, tadi kan udah ada beberapa ya. Kita tadi jelasin ada jenis Nemu ya. Ada. Sekarang kalau dijelasin yang di depan ini deh. Ini Yang jenis depan. apa, Jong? Kalau yang ini sih nyebutnya Cooper ya. Cooper tuh bukan kurang pergaulan, bukan. Kurang pergaulan. Cooper itu sebenarnya muncul kayak ada warna perunggunya, ada warna emasnya, ada banyak. Cooper pun ada berbagai macam. Kalau yang ini aku sih white Cooper ya. Nih ada white Cooper. Nah kemudian yang ini sudah cukup tua Kelihatan ya. ikannya. Mirip sama Om. Jadi udah Gila loh. Hati-hati loh. Enggak, jangan jujur-jujur amat maksud saya. Iya, tua ya. Ya, ini female. Ini dia size-nya udah 7 cm udah kita ukur tadi. 7 cm. Ini sekitar 7 bulanan. Ini disebutnya apa? Ini multicolor. Multicolor. Iya, multicolor. Karena dia warnanya banyak ya. Betul. Ini nyemplung di cat ya. Dicat. Terus sebelahnya ada Sebelahnya ini ikan muda ini belum 4 bulan tapi dia size-nya sudah Ini belum 4 bulan segede ini. belum 4 bulan. Wow. Belum 4 bulan. Calon indukan memang kita Kalau keep. jadi lele nih. Enggak gitu juga sih. Ini juga multicolor nih. Iya. Kemudian ini super black. Oh, super black. Seperti Ini makin keren tua banget ya, makin hitam. Yang super black ini ya. Super black nih. Kayak mantep banget gitu loh. Hitam dia tuh. Super black. Ngeri. Nah. Ini kalau lu coba di Kenapa? mati lampu, kelain hilang pasti. Hitam banget. Nggak usah mati lampu. Di tank kita pun kadang kalau kena sinar matahari dia mantul siang, kita mana ikannya mau kita kasih makan. Saking pekatnya. Udah takut kan. Kemudian yang ini double tail. Double tail memang di Indonesia masih jarang. Alhamdulillah kita punya yang giant. Prinsip ekonomi barang jarang tapi banyak peminat. Ini paling tinggi harganya saat ini. Wow. Kalau ini sih masih murah ya, sekitar 1,5 sampai 1,7. Oke, 1,5. 1,5 juta sih. Gila itu bisa bayarin kos-kosan berapa bulan lu, Ki? Oh waduh, 4 bulan bisa tuh bang. Kasih ini aja, Bu. Kos. Bukos gitu. Bos tuker 4 bulan dong. Terus kalau yang ini half moon yang tadi. Oh, ini half moon. Ini lucu banget nih, Lu kalau gemai-gemai. pilih ini lu suka yang mana? Yang ini yang gemai. Kenapa? Lucu bang, sama yang hitam tuh lucu. Gue suka yang hitam. Kan anaknya monokrom gitu bang, lihat nih hitam putih nih. Kalau lu Ki, lu suka yang mana? Yang Ki? paling mahal dong. Nah kalau Gigi ya Mahal belum. dulu Lu ya. emang ini ya sifatnya ya. Agak semi materialis gitu ya. Tahu mahal. Iya udah nih. 200 ya, Bang. Enggak gitu dong. Nggak balik modal. ya, Bang Isan, sekarang kita nanya lu punya yang diantara ini semua yang mana? Enggak ada punya. Yang ini pasti lo nggak punya sih. Agak. Cupang gua mau cupang 7.000-an, cupang anak SD. Tapi yang bedain cupang 7.000-an sama cupang-cupang yang Itu segini apa kayak tuh gitu. bedanya? Ya. Cupangnya apa sih bedanya? Tadi satu kita bagi lagi. Ukuran body. Ya giant sama plakat. Biasanya mau lebih mahal giant. Kemudian juga keseimbangan. 1, keseimbangan warna. 2, keseimbangan dari sirip. Oh. Jadi misalkan gini, kalau yang di sebelah kiri ini dia biru, ada birunya total-totalnya 4 pada bagian yang sama, di sebelah kiri juga 4 pada bagian yang sama, itu disebut balance, itu keseimbangan. Kemudian seperti ininya, ekornya, dia mampu membentuk angka C. Wow. Mampu membentuk C. Itu juga sudah masuk penilaian juga. Sampai sedetail itu gitu ya. Iya. Nah, maka tadi ada juri internasional tadi. Perlu ada kejelian.
ada standarnya. Jadi nggak kayak kita. Aku yang ini menang nih, nggak kayak gitu. Nggak ada. Nggak kayak gitu. Bukan cuma ngadu masalahnya. Ikan aja dikontesin, kayak gue belum pernah ikut kontes-kontes gitu gue. Tapi tadi barusan Kiki cerita sama gua. Lo Dia punya buka. cupang. Dia punya cupang, titip ke dia. Dan lu tahu dong pasti endingnya gitu. Tahu sih gue, tahu sih. Almarhum ya? Almarhum sih. Karena Itu kenapa lu? Kasian banget temen lu ya. iya, gue juga bingung kan. Maksudnya dia tuh nitipin 4 tuh Om. Mm-mm. Nah terus ya udah kan, udah dirawat seperti anak sendiri lah. Maksudnya udah dikasih Kayak Malika ya. udah dikasih makan gitu kan. Terus udah diganti terus airnya gitu. Tapi kenapa mati? Nah terus dia tanya kan, emang gimana cara ganti airnya Oke. gitu. Terus Terus ya kayak gitulah, dituang air kata kan. Terus sama ikannya paling agak diambil gitu loh. Terus kata dia, emang berapa kali gitu untuk ganti ikan, ganti ininya Air. tiap hari kata gue kan. Terus iya katanya itu mah cupangnya stres kata dia gitu. Jadi lu tiap hari ganti air ya? Oh. Bagus. iya. Tapi emang bener ya Om, ada cupang stres gitu. Ada. Stres dia mikirin Stres. kredit rumah, kredit mobil, stres. Enggak, emang apa yang dipikirin Stres. ikan sih kalau stres? Kalau kita kan stres banyak ini ya, tekanan gitu. Kalau ikan apa gitu? Dibales sama pacar. Oh gitu dia stresnya gitu. Sudah waktunya kawin nggak kawin-kawin. Oh iya bener ya? Itu Iya. juga bikin stres tuh. Itu juga ada juga. Tapi Ada emang juga. yang paling sering kalau kayak Kiki itu kasusnya stresnya karena apa? Jadi gini, hal yang paling mendasar kalau melihara ikan itu yang dirawat bukan ikannya, tapi airnya. Ingat itu kunci dari main ikan. Itu yang dirawat airnya, bukan ikannya. Ikan mah ya reguler aja, paling kasih makan ya perlu dijemur-jemur. Tapi yang dirawat tuh apa airnya. Airnya gimana Om? Nah, kalau bagusnya air di rumah pakai sumur bor atau sumur Sumur apa biasa gitu. sumur biasa. Nah, jadi gini, ikan itu bernapas melalui 2. Dan semua pakai oksigen. 1, oksigen yang terlarut dalam air. Dan oksigen yang ada di atas permukaan air. Makanya kadang-kadang kalau ngeliat ikan, Iya. nah itu ngambil oksigen di atas permukaan air. Nah, kecenderungannya kawan-kawan yang baru main cupang ini, baru main ikan ini, air yang dari sumur kata dia, oh bagus untuk minum bening segala macam. Mereka nggak melihat sesungguhnya kadar oksigen yang dinilai. Kadar oksigen yang di dalam air itu sudah mencukupikah untuk kehidupan ikan dalam kondisi yang sehat. Makanya perlunya adanya diendapkan 1 sampai 2 hari. Kenapa? Agar berkumpul oksigen yang terlarut dalam air. Kemudian tadi yang bilang setiap hari diganti, ya berkorelasi. Dia masih belum penuh, belum penuh oksigen, belum ada peningkatan kadar oksigen, ikan masih adaptasi, timpah lagi air baru. Timpah lagi air baru. Bagus gitu kan. Gitu. Mati semua jadi. Iya. Baru 1 Bang, masih ada 3. Bentar lagi ya? Emang ya. Menyusul ya? Nah, bagusnya emang disediakan ada nimba atau diisi di tempat baru, jadi air itulah 2 hari kemudian kalau untuk ngeganti air. Nah, kalau perlu cuman disifon. Di sifon itu pakai selang kecil itu yang kayak aerator, diisi air, ini ditaruh dibuka, dia kan nyedot. Oh iya. Nyedot sampai sepertiga baru kasih air hujan, ganti air semua. Ini Lu kasih Ini- full. Diganti full. Belum lagi kena angkat kan tangannya bekas terasi, bekas apa kan kita nggak tahu ya. Ketika cupang lu ada mulai itu, lu kasih napas buatan nggak? Kan dia butuh oksigen. Nggak, justru malah tewas. Pas Bau buatan. jigong gitu ya. Jadi itu tuh Ki, di Treatment. dari suhu tuh. Treatmentnya gitu. Jangan lu tiap hari langsung lu Iya. si rajin. Emang kelihatannya bagus, kelihatannya bagus bener, tapi bening gitu kan. tapi ada hal yang paling mendasar yang dirawat airnya, bukan ikannya, bukan hanya ikannya, tapi paling utama adalah ekosistemnya dulu. Ekosistemnya apa? Air mereka ini. Airnya dikondisikan dalam disebutnya kalau umumnya orang pemain itu airnya biar mature. Biar mature dulu airnya. Bahkan kalau ada yang mereka nilai airnya kurang, kasih aerator yang gelembung-gelembung itu. Jadi untuk air yang penggantinya, bukan air yang di sini. Jadi air gelembung itu udah kaya sama oksigen, baru diganti. Ikannya sehat. Karena ya kasih kalau kami sih pribadi peternak tuh gimana caranya bikin ikan tuh sehat.
perkara nanti kalau saya pribadi mau ikan mau laku mau enggak yang penting mereka sehat dulu. Karena nggak semua orang bisa ngerawat. Contohnya kan itu amanah sebenarnya. Oke, kita juga udah nyiapin nih tadi video-video di titik farm-farmnya nih, ada tukang bagus-bagus nih, bisa lu lihat nih di depannya. Mana. Oh ini mah yang ini ya? Ini Hapun nih. Cooper ya? Cooper. Ini Jadi yang ini. Yellow Cooper Army. Tapi versi yang kuning ya? Iya. Ini yang ini kan putih. Masih ya. Ini Masih. yang kuning. Dia, Ini, ini yang adiknya di bawah. Ini yang top grade-nya lah. Ini grade yang agak lebih. Nah, Ini di plakat ya Om ya? plakat. Plakat. Ini laku 1,2. Wah. 1,2 juta. Ini nih buat para tribuners yang masih pintunya diganjel pakai batu bata, skip dulu deh. Mohon maaf ini mah. Skip dulu. Nggak, sebenarnya bukan yang mahal itu treatmentnya. Oh treatmentnya. Iya. Di pizza spaghetti. Ada lagi nih. Ada Mana, lagi mana? nih. Nih. Mana nih? Wah, ini lucu banget. Ya, ini termasuk balance ya. Suka yang Kanan warna-warna banget gitu ya? kalau dia berbalik nggak nih? Saya agak lupa ini karena ikan agak cukup lama. Ini lihat coraknya antara kiri sama kanan ini cukup balance. Jadi Tapi kayaknya lincahan yang tadi sebelumnya ya? Ini Iya. diem aja apa memang lagi bete kali ya? Dia lagi marahan nih, belakangnya cewek tuh lagi marahan tuh. ikan mut-mutan juga. Bener. Tapi bang itu ditaruh di, Nah, di lihat satu tuh, mulai tempat dia. kayak gitu nggak apa-apa ya? Kenapa? Itu tuh satu tempat Enggak bisa juga. nggak? Nah, lihat Oh, kan beda. balance kan antara kanan kirinya. Oh iya. Warnanya. Warnanya, Nah, itu cuman laku 7,5 sih. Lo kenapa? Murah. Murah. Murah untuk ngerti ikan. Nah, kunci jualan ikan juga itu harus pas. Di mana tempat kamu ngejual ikan. Misalnya saya jual sama siapa Kiki ya. Kiki, ya. Jual sama Kiki. Saya kasih ikan tuh, Ki bayar 1 juta. Oh mahal amat. Karena emang Dia nggak tahu. Sama lah kayak orang mau beli jam beratus-ratus. Iya. Belum paham. Karena belum paham. Belum paham. Bukan nggak punya uang. Karena belum paham. Kadang kita nggak pas. Nah, marketnya ya. Ya, itu juga harus ngeliat. Nih ada lagi nih, ada lagi nih. Mana? Lucu banget. Murah. Ini memanjang Ini banget murah ya. juga cuma 800. juga, Om, ya? Giant. Ini BO-nya 800 5,6. murah ya. 800 Karena bukan lo ini bang target pasarnya. Waduh, ini tapi emang keren banget ini. Iya. Waduh. Aduh, itu Ini yang indukannya sama satu tadi sih, saya juara. beli 1.200.000. Ini kayak ikan bayi ya? Saya Eh, dapat bukan. anakan yang seperti ini sekitar 10. Rata-rata laku di 800 1 juta. Wow. Ini janjian habis ini Ellen sama Kiki mau jadi peternak juga nih. Ah, gue trauma Nanti bang. mati Gua lagi. terakhir mati miara cupang. Ada lagi nih, ada lagi nggak? Coba tunjukin lagi. Nah, wah ini. Nah ini cakep sih. Kalau ini cakep sih. Ini Surabaya. Birunya bagus banget ya. Surabaya. Surabaya. Apa namanya Surabaya? Kirim ke Surabaya 1,5 ini. Surabaya. Kalau yang ini gue doyan. Cakep banget ini juga gue suka nih. Warnanya nih, Multicolor. Cakep banget birunya. keren ya. Iya bang. Giant. Aduh. Cuma bisa Tapi jangan memandangi ya. kasih Kiki, pokoknya jangan kasih Kiki. Si mati sih. Otomatis. cepet nanti dia mati. Ada lagi nggak? Oh. Ada lagi nggak sih? Coba kita tunjukin Lagi sih. lagi. Gue lebih suka ngeliatin dia jalan-jalan ya. Wah, Oh, ya. Ini dia nih. Ini lucu kalau banget. ini aku indukan dari Thailand. Saya Anak laki gesit banget lagi. satu pasang 4.200.000 sampai Indonesia. Aku menjerit ini rasanya. 4.200.000 sampai Indonesia, sampai rumah, Jadi abang mau beli juga dari Thailand nih? Iya, karena Wow. Kenapa sih? Emang bedanya apa sama Jepang sana? kepekatan warna ya. Kita akui ke kawan-kawan dari Thailand itu. Itu gimana caranya mereka? Nah, itu lagi. Itu nggak dikasih tahu rahasia. Nggak tahu, dirahasiaan banget sama Rahasia mereka. negara ya. Kita juga lagi bongkar-bongkar, lagi banyak eksperimen. Moga-moga tembus, Ada lagi nggak, kita Om? nggak perlu ke Thailand. Wah yang ini sih kalau gua. Ini orang Halim yang beli. Ini 1,5 juga ini, 1,5. Cakep cuy. 1,5. Buset. Multicolor. Multicolor ya. Jadi ini rata-rata pembelinya dari mana aja Om? Kita ada yang ekspor nggak kita? Alhamdulillah kita beberapa kali Singapura minta kita tolak. Bukan kami nggak, ini cuman prosesnya lebih ribet ya. Oh iya kalau jualan Kita sih paling di dalam aja kita kadang-kadang alhamdulillah
inbox kita nih bisa dilihat nanti tiap hari pasti ada yang tanya sama kita. Om paling ada jauh ikan dari ini. mana, Om? Setahu gue Giant ini Iya. kita cuy. Oh iya. Enggak Om. Beda ya? Oh iya. Salah ya? Giant gimana itu sih lo? dari ada namanya farm Uncle K di Thailand. Kalau tidak salah ya, tapi Thailand deh. Kalau nggak salah Uncle K. Gue pernah baca gitu, Thailand itu kalau misalnya ada galeri gitu, cupang Giant-nya itu kadang kosong, kadang cuma satu. Iya. Mereka nggak kembangin lebih lanjut. Nggak, kawan-kawan di Indonesia yang kembangin lebih lanjut. Ada lagi nggak Om coba videonya? Kayaknya sih masih ada nih satu lagi nih. Waduh, ini sih. Surah. Ini ya? Ya, ini bapaknya. Aduh, ini cakep Ini banget. bapaknya. Woi tuh lu seneng tuh ketemu Bapaknya. Tuh di TV tuh. Bapaknya. Ini BO-nya 5,7, laku 1,750. Wow, cakep banget. 1.750. Habis ini gue mau ternak cupang aja lah. Kan emang udah bang. Ada duit yang 1.700.000. Gue kayaknya harganya emang lagi laris banget ya bang ya. Wah, alhamdulillah Semenjak pandemi gini. ada peningkatan sekitar 60% Wow. dari sebelum pandemi. 60%. Kita sih memang targetnya luar negeri. Kenapa? Oh, ini bicara ini gua nih ya. Jadi gini, Indonesia itu kan orangnya latah. Coba dilihat dulu aglonema kayak apa. Iya. Gladiator segala macam. Sekarang naik lagi, terus tiba-tiba turun lagi. Iya benar. Dulu ikan apa? Yang jendol itu? Lohan. Lohan kayak apa dulu? Oh, di pinggir-pinggir jalan segala macam. Ini lagi. Nah, saya berkeyakinan kenapa saya harus bermain di luar negeri. Kenapa? Saya nggak boleh harus punya cita-cita. Karena kita harus menjawab kelatahan orang Indonesia. Oke lah sekarang lagi kita masih dapat pasar. Tapi kita harus ngelihat sampai mau berapa lama pasar ini bertahan. Nah, saya berkaca sama kawan-kawan yang sudah ekspor keluar. Jadi gini, kalau misalkan 3 bulan pertama ini Brazil lagi musim panas, sana yang kirim Brazil, terus Amerika lagi misalkan Inggris lagi musim dingin, nggak main di Inggris. Inggris nggak kirim. Kemudian Belanda lagi musim panas, kemudian di belahan dunia lain lagi musim dingin. Jadi market kita itu di dunia ikan hias waktu saya baca di Tempo kalau tidak salah itu sekitar 70% yang belum terpenuhi satu Indonesia. Besar ya. Kuotanya besar sekali. Apalagi bicara. Kemudian tambah lagi ikan ini nggak terlalu rewel. Iya bener tahan banting nih. Tahan banting. Bukan berarti lo harus banting. Kawan saya itu kirim ke perbatasan Malaysia 21 hari ikan tidak mati. Tanpa harus dikasih oksigen. Kalau saya masih sebatas Pontianak, Mamuju, Sabang. Mamuju itu di mana? Mamuju itu Sulawesi Barat. Kalau saya Kalimantan tuh saya paling lama perjalanannya aja 5 hari. Masih hidup. Makanya Paling jadi kecil? Enggak. Masa iya jusut. Enggak, jadi itu tadi emang kita harus tahu treatmentnya. Ikan dipuasakan biar dia tidak buang air di dalam kantong kemasan dia, kemudian di kadar airnya setinggi apa, besar kantongnya seberat, kita hitung. Wah, ini mau perjalanan jauh nih, butuh oksigen yang agak lumayan. Kemudian juga packingnya juga harus benar. Yang paling aman ya pakai styrofoam. Itu bisa nahan panas, bisa nahan dingin. Tapi Om kalau misalkan nih ya kita udah ngasih treatment itu ya udah bener deh, udah baik dan benar. Nah terus enggak. Treatment yang mana nih? Iya dari oksigennya, bukan oksigennya, airnya gitu makanya. Nah terus emang kalau misalkan untuk dengan perawatan sebagus itu gitu ya Om ya, seekor cupang tuh bisa punya umur berapa sih? Oh iya, aku punya kawan itu 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Dengan catatan bener ya gitu. Benar, betul. 3 tahun. 3 tahun. Hah, 3 tahun punya aja. aku dia, 3 tahun. 3 tahun aja umur. Ikannya tapi udah diem aja kayak gini nih kan, udah diem nih, udah diem. Tapi dia sehat. Cuman karena dia udah Karena males gerak kali ya. males gerak. Mager mal. Hidup gua dari kecil udah kemana-mana, ibaratnya kan gitu. Keberatan Berarti badan. kalau misalnya nih, tadi kan tahan banting gitu ya Oke. ibaratnya kan. Jangan Jadi kalau misalnya banting-banting. enggak, cuman Bukan atlet judo dia, nggak tahan.
Tapi karate bukan. Tapi berarti kalau misalnya ninggalin cupang 10 hari nggak dikasih makan gitu berarti nggak apa-apa dong? Kan itu kan di dalam box gitu kan nggak dikasih makan ya? Dalam kondisi kita ninggalinnya juga ada dalam kondisi yang sehat dong, yang prima. Bukan doang, Sakit juga ya? bukan sekedar kalau Lu kira ini robot nih bisa sakit. kayak lagi di Bandar Lampung nih kan lagi, Oh. itu treatmentnya juga ada sendiri. Jangan lu siksa Len 10 hari lo, jangan nggak Ya dikasih lu makan. jadi niatan mau beli ikan terus nggak mau kasih makan 10 hari gitu loh. Enggak misalnya gue lagi kemana gitu Iya. bang, kan nggak Kalau- tahu juga urusan. Kalau lagi dia musim dingin, musim hujan gitu, airnya kita turunin. Oh. Kenapa? Supaya dia nggak terlalu dingin airnya. Ada treatment sendiri-sendiri. Lagi musim panas ada lagi. Kalau Lumayan masih nggak ribet percaya, ya lu keloni. pengalaman. Jadi wajar ya kalau ada harganya segitu ya, karena ribet ya. Karena memang ngurusnya pun sulit. Iya. Wajar. Kalau yang mau asal-asal sih ya sehat-sehat aja, cuman ya hasil apa tuh nggak. Harganya ya. Ya kayak Kiki itulah. Gua lagi. Kalau gua rasa sih lu Ki matinya karena bukan lu pegangnya lu kegem ya. Yang enggak juga lagi lah. Enggak sih kayaknya dia giniin sih. Kejam amat. Udah kebayang sama saya. Oke, apa lagi nih? Pertanyaan terakhir nih buat Kak Ferrari. Kira-kira kalau menurut Kak Ferrari fenomena ini bakal bertahan gak sih? Bertahan lama gak sih? Tergantung. Tergantung apa nih? Tergantung sama kawan-kawan komunitas untuk ngembangin marketnya seperti apa. Kalau saya sih sudah beberapa ngomong sama salah satu juri internasional juga yang Lampung punya. Saya pengen setiap bulan tuh ada kompetisi. Itu buat ngejaga kecintaan, kesukaan. Karena begini, orang punya sesuatu itu ada pride-nya, ada kebanggaannya apa. Salah satunya kalau cupang lewat kompetisi, lewat ajang-ajang gitu. Dan saya juga kemudian tergantung motivasi yang kawan-kawan sekarang nih, yang anak-anak yang seperti saya yang baru mulai. Kalau saya motivasi saya pengen punya mobil dari jualan cupang. Sebelum saya beli mobil, cicilannya, tapi yang pure langsung beli cupang tuh enggak. Karena terus terang secara pribadi, sekarang saya pertama main cupang kedenger dalam kuping saya sudah kebeli mobil dan orang Lampung dan ada kawan-kawan di Natar. Jadi intinya cupang ini Potensial cukup banget menjanjikan. nih. Potensial banget. Wah, tapi habis ini berarti banyak nih breeder cupang nih. Enggak usah, enggak ngejanjiin ya. Enggak ngejanjiin. Gak apa, kalau rezeki mah gak ketukar. Rezeki gak ketukar. Boleh di ternak, tapi kalau rezeki mah gak akan ketukar. Jangan. Tenang Pak. Oke, terima kasih buat nih Mbak Kak Ferrari udah mau Ya, hadir di sini sama-sama. bersama para cupang. Yang ikut hadir ke Cupang-cupang sini. titian. Cupang mahal. Aduh, nanti gue nggak makan berapa bulan gitu kan. Aduh, lucu banget Cakep nih dong kayaknya ya. nih buat disampingin sama kelinci lu. Oh, jangan lebih ke Paling di mut-mut aja. jangan deh bang, jangan deh. Udah gue pelihara kelinci aja udah paling bener. Oke, Kak Ferrari ada pesan-pesan terakhir? Aduh, pesan Coba kamu ngapain memang? Ada pesan terakhir mungkin yang mau disampaikan gitu. Ya. Kalau sudah memulai, tekuni dan ikhtiarkan. Buat kawan-kawan yang baru main, jangan main cupang, jangan menyerah, jangan kapok untuk terus ngebreed cupangnya. Karena semua kalau kita jalani pakai hati, insya Allah juga nyampe ke hati juga. Jadi intinya Oke. segala sesuatu kalau yang dilakukan secara hati itu kayaknya enteng loh. Sama gue juga main cupang tuh atau hobi aja. Ngentengin, Kalau gua lebih ke ngentengin apa dompet apa ngentengin? Alhamdulillah dompetnya. Pusing. Tapi terima kasih nih buat Kak Ferrari. Ya, sama-sama. Terima Ini buat para cupang-cupang jaya ini juga Cupang-cupang terima juga kasih. Ini makasih. kayaknya Dadah, kedinginan nih mereka, Cuk. gemai-gemai. Kedinginan, Cuk. Kedinginan mereka. Oke, buat para Tribuners jangan lupa dengerin Tribun Lampung Podcast di Spotify. Ya, jangan lupa juga buat tontonin video-video kita ada di Facebook, kemudian ada di Instagram, sama di YouTube. Dan Tribuners jangan lupa untuk klik www.tribunlampung.co.id karena di situ banyak sekali berita-berita terupdate masa kini. Oke, buat Kak Ferrari mungkin ada sosmed atau apa gitu. Oh ya.
Boleh di follow, Ya, kalau mau like, follow, mau pesen-pesen, mau tanya-tanya, saya open kok. Open apa nih? Bukan open BO ya. Waduh. Saya terbuka enggak, karena gini, kadang-kadang ada yang nggak mau bagi ilmu. Kalau saya sih selama saya bisa kasih, sih insya Allah saya juga cari pahala dong. Kan ilmu yang bermanfaat. Iya. Jadi- Di mana tuh? Di mana? Belum dikasih Oh tahu. ya, di medsosnya mau di Facebook dan IG di Titian Beta, TITIAN spasi BETTA, Titian Beta. Titian Beta. Iya. Tuh, buat para Tribuners, buat nih yang udah ngeliat nih cupang-cupang pengen tertarik dengan cupang, mungkin bisa langsung ngubungin Kak Ferrari. Ya, siap. Mau pesan-pesan ikan cupang, terutama Giant ya? Terutama Giant. Terutama Terutama Giant. Giant. Tuh Giant loh, gede-gede, gede-gede. bagus-bagus. Oke, buat para Tribuners, terima kasih udah menyaksikan Tribun Lampung Podcast episode ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.